Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita di bengkel Bacip Moto, bengkel yang mengulas tentang part BRT berikut dengan cara pemasangannya. Nah, di video kesempatan kali ini saya akan memberikan satu pengukuran ya. Jadi kebetulan waktu itu kita ada yang beli blok piston Beat ESP itu dipasang di motor Beat ESP itu tidak masuk ke crankcase dikarenakan si crankcase-nya lebih kecil dari biasanya. Nah, untuk mengantisipasi kedepannya supaya tidak terjadi seperti itu, jadi kita akan coba ukur boring BRT ini berapa ukurannya. Terus crankcase-nya, kebetulan ini ada Scoopy ya. Jadi alhamdulillah ada motor Scoopy, kita akan coba nanti ukur ya. Jadi ukur, tapi tidak menutup kemungkinan crankcase yang lainnya bisa saja seperti si Beat itu jadi lebih kecil dari biasanya. Karena memang pabrikan juga terkadang beda cetakan atau gimana. Jadi kadang-kadang ada yang masuk, ada yang enggak. Saya juga bingung kode yang mana. Kalau di motor Mio J X-Red 115 itu kita pasang noken A seri T1, terkadang ada yang mesti coak pakai tuner, ada yang enggak, padahal sama-sama motornya X-Red atau Mio J 115. Nah, seperti itulah ya. Nah, situasi hari ini pada saat malam ya, jadi kita overload, tidak ngitung tadi yang masuk ada berapa motor. Akhirnya numpuk motornya. Di sana ada motor Sabre itu repair ya. Jadi motor Sabre ini kendalanya motornya udah bore up. Keteng dan tensionernya itu, tonjolannya itu dia pakai tonjolan yang lokal. Akhirnya jebol. Jadi tonjolan si ketengnya itu dia nggak balik lagi. Tonjolan itu seperti ini. Mana tonjolan tonjolan keteng kadi kedela. Saya cari dulu ya. Jadi tonjolan ketang tuh kayak gimana. Nah, kayak gini nih. Saya peragakan dulu yang X-Red ya. Ini borap juga. Jadi tonjolan yang ini dia tuh pakai yang lokal. Jadi mungkin lagi dipakai lama-kelamaan dia nggak balik lagi, nggak neken pernya. Otomatis ketangnya longgar. Alhasil ketangnya bergeser, topnya akhirnya ya klepnya ketabrak kayaknya. Ini belum kita bongkar, tapi tadi dibuka magnetnya sama topnya itu udah bergeser dan tensioner itu nggak bisa dibuka. Nah, yang ini orang Sumedang. Mana orang Sumedang hadir? Sumedang ya. Jadi orang Sumedang ini kita bore up 130 cc. Ini motornya diinep. Nah, ini pakai paket saya dari Bacip ya. Jadi bagi X-Red 125 atau Mio J atau Soul GT 111 itu kita punya paket bore up. Paket bore up-nya BRT, tapi kita gabungkan dengan part-part Bacip ya. Jadi tujuannya ya supaya lebih terjangkau lagi. Tapi kalau Anda punya dana terjeki lagi lebih, bolehlah pakai yang BRT, lebih bagus sih. Cuman ya ini juga lebih oke. Jadi udah saya uji, alhamdulillah sampai sekarang itu best seller dari Bacip ya. Nah, di sebelah kanan ada motor CRF ya. Jadi motor CRF ini juga kita bore up, pistonnya ukuran 68, noken as BRT juga, kompresinya kecil ya. Jadi untuk CRF kalau kompresi itu lebih besar, noken asnya nggak gemuk, artinya pakai durasi yang kecil, itu lawan ngelitik ya teman-teman. Jadi kalau ngelitik ya bahaya pada saat tanjakan, takutnya pistonnya bisa pecah ya. Meskipun ya alhamdulillah belum pernah kejadian kalau di saya ya. Oke, ada yang telepon, tunggu dulu sebentar ya. Selanjutnya di depan kedua motor CRF dan X-Red itu ada motor Soul GT 115. Ini juga bore up menjadi 150 cc. Kalau ini dia jukennya udah ganti kalau nggak salah ya. Jadi ECU-nya udah ganti pakai BRT juken 5. Nah, ini juken 5 racing turbo basic ya. Ini lagi proses pemasangan. Nah, di sebelah kiri nanti kita akan coba ukur boring pistonnya ya, antara pantat boringnya dan crankcase-nya
ya, nanti kita ukur. Nih alat ukurnya udah kita sediakan ya. Di ruang dyno itu ada juga motor PCX ya. Jadi motor PCX ini tinggal setting. Ini udah bore up juga 180 cc. Cuman ini repair. Jadi olinya itu habis sepertinya, dia lupa ganti oli atau gimana, sehingga pistonnya itu nggak ada olinya sama sekali. Akhirnya yang terjadi ya baret dan kebakar. Dan karena supaya bagus, itu kruk as kita ganti. Jadi kruk asnya kita ganti. Nah, saya mau lihat boring yang PCX-nya. Boring PCX, ayat tuh. Kemarin udah kebakar. Untuk banget sepinakan. Saya lagi cari dulu boring PCX-nya. Oh, panengan lah, Rip. Panengan lah. Ya, nanti saya akan liatin boringnya terbakar. Itu lupa ya, nggak ganti oli sepertinya. Nah, di luar itu masih ada motor. Ya, jadi motor NMAX ini bore up 180 cc. Ini super head diganti juga, headnya pakai BRT. Nah, ini tinggal proses setting. Dan ini badannya CRF, tapi mesinnya Mega Pro Karbu nih. Ya, ini juga bore up. Kalau ini menjadi 300 cc, ini belum kelar ya, karena beberapa part dari BRT belum tiba. Jadi yang ini nunggu part sebagian tiba. Ini 300 cc karburator, tapi ini yang ini belum diambil. Ini bore up juga 130 cc, dan ini CRF bore up juga. Ini belum kita bongkar, ini masih utuh ya, belum diapa-apain. Nah, ini pistonnya 68 sama kayak CRF yang tadi. Nah, ini rencananya besok pakai jasa ekspres. Jadi kalau di Bacip itu ada jasa ekspres. Jadi kalau ekspres itu sehari bisa kelar, tapi jasanya lebih mahal. Tergantung dari jenis motornya. Itu ada yang nambah 2,5, ada yang nambah 200, ada yang nambah 150. Tapi bisa ditunggu pengerjaannya. Cuman ada beberapa persyaratan dan prosedurnya. Ya. Kalau ini motor saya jarang dipakai. Nah, dampak dari banyaknya motor, ini saya tadi nggak ngitung. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 yang parkir di bengkel saya. Sedangkan saya harus parkir si Jesse, ya. Jadi saya harus parkir mobil di dalam sini. Jadi nggak cukup. Saya bingung nih, gimana cara nanti ngatur motornya biar masuk semua. Ya mungkin kita masukin ke toilet ya sebagian, masukin ke ruang spare part sebagian, nanti masuk dyno lah sebagian ya, biar bisa masuk semua. Ini saya bingung nih parkirnya, aduh ya. Jadi saya tadi nggak ngontrol, ini main daftar, tahunya motornya oper semua ya. Dan ini suasana malam PSBB atau apalah, jadi jadi sepi gini tuh ya, jadi sepi banget ya. Lainnya si ibu warung kopi bubar, Bu. Bubar. Oh, bubar. Oke, begitu teman-teman. Mana boring yang tadi? Nah, ini. Jadi ini yang si PCX. Jadi yang PCX ini dia itu sepertinya sih ini lupa oli. Soalnya pistonnya terbakar. Jadi kita repair, ini cast iron ya. Jadi seberapapun Anda bore up, barangnya berkualitas seperti apapun, pemasangannya sejago apapun, kalau Anda lupa ganti oli percuma ya. Jadi jangan sampai Anda oli jangan sampai lupa. Dan satu hal, oli itu nggak perlu mahal, yang penting cocok ya. Lanjut Scoopy. Nah, nanti kameranya saya akan ambil alih biar saya bisa melakukan pengukuran. Nah, ini kita ada boringnya, boring ESP. Kita lihat dulu lasernya ya. Jadi lasernya itu Bitpop 54,5 BRT. Ini boringnya, pistonnya ukuran 54,5. Ini bahannya cast iron, jadi yang besi itu.
Nah, kita ukur dulu boringnya berapa ya. Nah, ini yang dari konsumen, jadi nggak masuk. Jadi kalau nggak masuk, kita bisa klaim sih. Jadi kalau beli di Bacip, Anda nggak perlu khawatir. Kita bisa permudah kalau memang nggak masuk ya balikin lagi. Kalau mau ribet segala macam ya masukin lagi, balikin lagi ke Bacip. Jadi saya pasang sendiri di sini, ya. Jadi boringnya kita ukur itu adalah 57,69 ya. Jadi 57,69 ini boring luarnya. Sebetulnya kalau ketebalannya itu emang sedikit tipis, tapi saya udah banyak pasang, alhamdulillah wa syukurillah aman. Jadi tebalnya itu adalah 1,6, 1,58, 1,56, 1,56 mm. Kita pukul rata aja lah, 1,5 mm. Jadi ini tebalnya 1,5 mm itu aman ya, tapi saya sarankan itu jangan di stroke up ya. Untuk boring ini nggak boleh stroke up, karena stroke up itu pistonnya lebih mundur, ditakutkan ya kalau mundur beda lagi tekanannya ya. Nah, selanjutnya kita akan ukur crankcase yang ini. Nah, otomatis kalau pengen masuk itu si crankcase itu harus lebih besar dari ini. Saya coba dulu ukur dulu ya. Ini pakai easy juga, ini dari BRT ya, jadi tuh kelak sekedapnya teman-teman kelas kedeng. Nah, kita cas kelak, aduh nanti rese kelaknya. Ya, jadi boringnya ini 57,9 mm. Jadi otomatis kalau ini masuk ya, biar nggak dikata hoax nih, saya coba masukin aja. Tapi ya di beberapa motor informasinya memang demikian, ada yang masuk ada yang enggak. Nanti di terakhir video saya akan coba kasih solusinya seperti apa kalau nggak masuk ya. Iya, angkatlah. Bentar ya. Ini boringnya saya masukin dulu, dan kalau untuk motor Scoopy SP ini harus diangkat ya. Kalau ini nggak bisa tuh. Saya rin. Ya. Cut. Ya. Perkenalkan nama saya Angko. Ya. Jadi lembur, harus diangkat. Coba angkat. Tuh 2, 3 angkat. Ya. Ya, oke. Pelan-pelan. Diam dulu, takut kejepit. Aduh, sedikit agak susah ya, soalnya ini saya harus pegang kamera. Nah, ya teman-teman, jadi karena tadi saya masukin susah, harus pegang kamera segala macam, jadi ini dibantu sama pegawainya. Buat apa punya pegawai? Ya, ya, masukin ya, ini udah dimasukin ya. Saya akan coba ini masuk apa enggak. Harusnya masuk karena dari data yang kita ukur tadi masuk ya. Ya. Nah, jadi ini kita ngetesnya itu tanpa pendoel ya. Jadi tanpa pendoel, kita coba masukin dulu. Oke, di sip ya. Jadi masuk ya guys. Nah, nurutan. Jadi udah masuk. Nah, ini boringnya udah masuk. Nah, kalau semuanya udah masuk seperti ini, pennya itu pen doel tuh yang kayak bos, kayak mana? Jadi pen doel tuh yang kayak gini nih. Ya, jadi pen doel tuh yang kayak gini, yang bos-bosan gini. Itu bisa aja ini ketika dibuka agak gede sedikit, akhirnya nggak masuk ke boring. Jadi susah masukinnya. Nanti tinggal diketok palu aja, masukinnya nggak apa-apa. Nah, selanjutnya kalau misalkan ada kasus seperti ini, boleh kalian lanjutin kerja aja. Jadi kasusnya seperti ini, jadi nanti solusinya itu ada 3 macam. Yang pertama, jadi solusinya ada 3 macam. Itu yang pertama, boringnya bisa dibubut sedikit, itu sekitar biasanya sih yang nggak masuk itu selisihnya sedikit,
0,2 lah sesisi. Jadi 0,4 totalnya atau 0,2 sesisi itu masih oke, atau 0,3 sesisi berarti 0,151 sesisinya, nggak apa-apa ya. Jadi tinggal dibubut aja belakangnya, belakang boring yang tadinya, atau crankcase-nya diperbesar sedikit bisa. Jadi yang pertama boringnya dibubut sedikit, diameter luarnya. Yang kedua, crankcase-nya itu bisa diperbesar sedikit, dibubut sedikit. Cuman memang kalau untuk pembesaran crankcase itu sedikit lebih ribet ya, harus turun mesin. Dan yang ketiga, solusinya adalah jangan dibor AP geus orisinil ya. Jadi bisa dibalikin lagi boringnya, atau nanti nunggu rezekinya ada, bisa Anda turun mesin, bubut crankcase segala macam. Jadi kedepannya kalau yang BRT kurang tarik, Anda tinggal bisa pakai piston 56. Mepetnya itu 57 lah ya kalau BTSP amannya itu. Jadi kalau dengan ganti gelas itu lebih tebal lagi, tapi ya harus bubut crankcase ya. Jadi gitu untuk paket bor up BTSP. Nah, sebetulnya banyak sih kendala-kendala yang ada di bengkel mau saya upload. Cuman ya begitu. Jadi sayanya sekarang ya pegang kamera sendiri sama saya tuh ya. Jadi teman-teman, nih sama saya sendiri. Ini kamera saya pakai tali rapia ya, hilang soalnya gantungannya hilang atau kemana hilang. Jadi ya sekarang lagi masih cari editor video yang sesuai lah ya, belum nemu yang pas. Nanti kalau udah nemu kita genjot lagi uploadnya, tutorialnya, tipsnya. Kalau saya sih pengennya ke depannya itu kita Q&A ya lah. Jadi di komen-komen tuh kan banyak, kita saring pertanyaannya biar customer tuh tahu jawaban apa saya seperti apa. Oke guys, teman-teman, sadulur sadayana. Jadi begitulah video kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, bengkelnya berantakan sekali ya. Videonya misalkan videonya kurang editing ya dimaklum lah ya. Jadi saya agak malas kalau ngedit sendiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share ke seluruh sosmed kalian yang punya. Terima kasih yang udah nonton. Bye bye.